Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial dipelajari dalam pelajaran Bahasa Indonesia Kurikulum 2013 SMA kelas 12 semester 5. Itu editorial atau tajuk rencana adalah artikel pokok dalam surat kabar yang merupakan pandangan atau opini redaksi terhadap peristiwa yang sedang menjadi pembicaraan pada saat surat. Struktur teks editorial adalah pengenalan isu, argumentasi, dan penegasan. Pengenalan isu merupakan bagian pendahuluan teks editorial. Fungsinya mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas dalam bagian berikutnya. Pada bagian pengenalan isu ini disajikan peristiwa, persoalan aktual, fenomenal, dan kontroversial. Struktur teks editorial yang kedua yaitu penyampaian pendapat atau argumen, merupakan bagian pembahasan yang berisi tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya pada bagian pengenalan isu. Yang ketiga, struktur teks editorial yaitu penegasan, berupa simpulan, saran, atau rekomendasi. Di dalamnya terselip harapan redaksi kepada para pihak terkait dalam menghadapi atau mengatasi persoalan yang terjadi dalam isu tersebut. Selanjutnya, aspek atau kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks editorial yaitu kalimat retoris, penggunaan kata-kata populer, kata ganti penunjuk, dan konjungsi kausalitas. Kita bahas satu persatu. Apa itu kalimat retoris? Yaitu kalimat pertanyaan yang tidak ditujukan untuk mendapatkan jawaban. Pertanyaan-pertanyaan ini diungkapkan oleh redaksi supaya pembaca merenungkan masalah yang dipertanyakan tersebut sehingga tergugah untuk berbuat sesuatu atau minimal berubah pandangannya terhadap isu yang dibahas. Contohnya, dalam buku paket Bahasa Indonesia kelas 12, benarkah pemerintah tidak tahu atau tidak diberitahu mengenai rencana Pertamina menaikkan LPG? Atau dalam Kompas 10 Oktober 2022 yang menggunakan kalimat retorisnya, mengapa tidak banyak orang yang segera beralih menggunakan kendaraan listrik? Kaidah kebahasaan yang kedua yaitu penggunaan kata-kata populer. Yang dimaksud dengan kata populer yaitu kata ini sudah biasa digunakan, dikenal secara luas oleh masyarakat secara umum. Contohnya dalam teks ini yang termasuk kata-kata yang populer yaitu pajak, fiskal, ekonomi, teknologi, reformasi. Kata-kata tersebut sudah biasa digunakan oleh seluruh masyarakat secara umum dan dikenal secara luas. Yang ketiga yaitu penggunaan kata ganti penunjuk. Kata ganti penunjuk bisa merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau hal lainnya yang menjadi fokus ulasan. Kata ganti penunjuk ini misalnya ini, itu, tersebut. Contohnya dalam kalimat yang kedua itu menunjuk kepada serintek. Begitu juga dalam kalimat A, B, dan C dalam buku paket Bahasa Indonesia
kata itu, itulah, dan hal ini merupakan kata ganti penunjuk. Yang keempat, aspek kebahasaan yang digunakan dalam teks editorial yaitu penggunaan konjungsi kausalitas. Sesuai dengan namanya, konjungsi ini digunakan untuk menyatakan hubungan sebab akibat. Contohnya sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan sehingga. Dalam penggunaannya, konjungsi kausalitas dalam kalimat ada konjungsi kausalitas intrakalimat, ada konjungsi kausalitas antar kalimat. Kata karena termasuk konjungsi kausalitas intrakalimat, dan oleh karena itu termasuk konjungsi kausalitas antar kalimat. Contohnya dalam kalimat ini, nilai laporan PTS dia kosong karena tidak pernah mengerjakan ulangan dan tugas. Karena termasuk konjungsi intrakalimat. Begitu juga untuk contoh oleh karena itu termasuk ke dalam konjungsi antar kalimat, konjungsi kausalitas antar kalimat. Bagaimana penggunaan konjungsi kausalitas dalam kalimat ini? Ya, sehingga itu tidak tepat digunakan sebagai konjungsi antar kalimat karena kata sehingga termasuk konjungsi inter. Analisis penggunaan konjungsi kausalitas. Yang A sudah tepat, B sudah tepat karena dan sehingga termasuk konjungsi yang digunakan dalam kalimat atau konjungsi intrakalimat. Sedangkan yang C tidak tepat penggunaan kata sehingga karena digunakan sebagai konjungsi antar kalimat. Seharusnya sehingga digunakan sebagai konjungsi intrakalimat. Perbedaan kata sehingga dan hingga. Kalau sehingga berkategori kata sebagai konjungtor bermakna akibat, sedangkan kata hingga atau kata sampai bermakna batas akhir. Makna batas akhir ini mencakup 3 hal, yaitu yang berhubungan dengan waktu, tingkat suatu keadaan, atau tempat. Contohnya dalam kalimat saya berlari dari rumah hingga sekolah. Saya berlari dari rumah sampai sekolah. Nah, artinya berarti batas akhir. Penggunaan kata hingga dan sampai, ada yang sampai itu tidak bisa diganti dengan kata hingga. Contohnya saya sudah sampai Bandung. Tidak bisa saya sudah hingga Bandung. Begitu juga kata hingga tidak bisa diganti dengan kata sampai. Contohnya kesabarannya tidak ada hingganya. Tidak bisa kesabarannya tidak ada sampainya. Nah, dalam hal ini ya kata hingga pada contoh di atas artinya batas. Yang ketiga, kata sampai dan hingga bisa saling menggantikan. Bisa digunakan dalam kalimat itu, boleh menggunakan kata sampai atau hingga. Contohnya, saya merasa sakit dari kepala hingga kaki. Atau saya merasa sakit dari kepala sampai kaki. Demikian materi aspek kebahasaan dan struktur yang digunakan dalam teks editorial. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.